Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat. Qutb al-bidayati wal nihayat. Khalifatillah fi khazainil ardi was samawat. Wa ala alihi wa sahbihi ma damatis sadat wa anqadat. Salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adati darid dunya wa fi daril ma'ad. Wa barik lana biha fi umrina wa rizqina fi awladina. وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات وهدي الحسنة وقضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. ثم قال لا يكون halaman 7 di bawah pas parak garis panjang dah. La yakunu ta'akhuru amadi ay zamanil ata bi ta'akhuri ma yaqa'u fihi ma'al ilhahi fi du'ai bi zawali awsafi. Telah barisnya bi zawali wawnya ba'alif bi zawali awsafi basyariyatika wa raf'il hijabi anka wa wusulika ila maulaka mujiban liyasika ay min ijabati du'a bahwa dhamina laka al ijabata binahwi qawlihi ud'uni astajib lakum fima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu li nafsika wa fil waqti alladhi yuridu la fil waqti alladhi turidu. La yakunu ta'akhuri amadi ay zamanil ata. Jangan sampai, ini nasihat kepada seorang yang menghendaki karidhaan Allah yang sempurna, yaitu ma'rifat kepada Allah, yang ma'rifat itu datang dari Allah, bukan datang dari secara syariat oleh usahanya. Kalaunya ma'rifat yang datang dari usaha kita, itu disebut belajar narannya, yang disebut awwaluddin ma'rifatullah. Belajar sifat 20 lalu paham mengerti sampai kepada paham ikhlas, itu disebut ma'rifat yang dari usaha kita secara syariat, secara adat, yang disebut awwaluddin ma'rifatullah. Lalu orang yang sudah berisi ikhlas karena sudah menghayati belajar sifat 20, lalu ia hendak mengamalkan ikhlasnya tadi di dalam ibadah yang disebut suluk namanya. Usahanya apakah? Bil berdagang, gak bertani, gak berhumak, apakah gawiannya tadi? Tapi ini ada waktu sudah khusus untuk beribadah, diaturnya tasarahnya masing-masing waktu tadi. Yang ibadah tadi adalah ibadah wajib, ibadah sunnah, dan berisi wiritan. Yang wiritan itu dari gurunya. Nah, waktu beribadah setelnya ikhlas. Ini yang disebut suluk narannya, suluk atau bertariqat. Nah, lalu orang nengkai ini tujuannya satu, yaitu lillahi ta'ala, semata-mata tujuannya, kada ada yang lain. Ikhlas narannya urusan dunia, baik kenikmatan-kenikmatannya, kenyamanan-kenyamanannya, kada ada dalam lintas pikirannya waktu beribadah. Urusan akhirat, baik segala macam kenikmatannya, surganya, ini itunya, kada ada juga terlintas di hatinya waktu beribadah. Lalu apa ada yang di hatinya waktu beribadah? Ilahi anta maksudi, ya Allah, karidhaan pian aja semata-mata yang ulun tuju. Nah, lalu ridha Allah yang sempurna itu yang dituju oleh seorang hamba. Nah, ciri Allah ridha yang sempurna, ini ciri Allah tuh ridha dengan seseorang dengan karidhaan yang sempurna. Allah buka akan hijab yang disebut ma'rifat yang datang dari Allah. Allah sendiri mengenalkan dirinya kepada seseorang tersebut, bukan hasil usahanya. Nah, tetapi secara hukum adat, ini ada hukum adat namanya. Orang tadi menjalani suluk atau bertarikat atau beribadah aja kita, berwirid, isinya ikhlas. Secara hukum adat model kayak kita juga minum, hukum adatnya menghilangkan haus. Mun kada minum bau umuran kada hilang haus. Secara hukum adat bisa ya Tuhan menghilangkan haus, bisa ya, cuma Allah ada hendak. Ya Allah nyawa kada minum kada hilang haus, walaupun yang menghilangkan haus lain banyu.
Nah, sama nang kayak kita tadi amun nyawa kada mau bujur-bujur belajar sifat 20, paham lalu mengamalkan sifat 20 bahwa beribadah, kada mau menjalankan sabab ninto kada kujulungi ma'rifat yang datang dari aku. Nah, itu bahasa hukum adatnya. Nah, hukum adat. Oh, sekalinya di sini dipadahkan la yakunu ta'akhuru amadi az-zamanil ata bi ta'akhuri ma yaqau bihi ma'al ilhahi fi du'a. Nah, kita ini jasidin jangan sampai kena orang yang menjalani suluk, orang yang beribadah lah, orang yang beribadah ini jangan sampai ada perasaan putus asa. Kenapa? Sebab lambat benar Tuhan membukakan hijab. Ini kalau bahasa istilah di sini. Kalau kita sederhananya, kita berdoa lawan Tuhan hendak sesuatu, lambat benar Tuhan mengabulkan. Padahal aku ini ujar pian misalnya 5 waktu menggawi aja sudah. Imbah itu pulang wiritan kancang aja sudah. Ikhlas ada aja sudah. Tapi kenapa lambat benar Tuhan? Nah, lambat itu dibahas oleh Imam Ibnu Athilah di sini. Jasidin la yakunu ta'akhuru amadi az-zamanil ata bi ta'akhuri ma yaqau bihi mal ilahi fi du'a. Jangan sampai lambatnya Tuhan menjulungi yang kita kehendaki tadi padahal kita sudah ma'al ilhahi fi du'a. Sudah bersungguh-sungguh menjalankan prosedur kita aja tuh. Doanya sudah kancang, wiridnya sudah kancang, ikhlasnya sudah kancang. Lambat apa Tuhan menjulungi bizawali awsafi basyariyatika. Nah, lambat benar Tuhan menghilangkan sifat-sifat keakuan di diriku. Mun kita tuh berzikir la ilaha illallah lalu memasang ikhlas. Nah, amun Tuhan kada menolongi masih parasa kita yang ikhlas. Nah, itu disebut sifat-sifat kemanusiaan di kita, sifat-sifat makhluk, ada keakuan. Nah, keakuan itu kada hilang mun Tuhan kada menghilangkan, mun Tuhan kada menghapus. Sabar, berat kada sabar, ngalih mbah kawa sabar, kawa sudah sabar, masih dinilai oleh Tuhan sabarnya belum sempurna. Kenapa? Karena seorang yang merasa sabar. Nah, keakuan naranya itu ikhlas, bagus. Sekalinya seorang merasa besi ikhlas. Nah, amun Allah kada menghapus keakuan itu yang rasa kawa, rasa baisi, Tuhan kada menghapus, seumuran kita masih duduk di sifat-sifat kemanusiaan dalamnya. Nah, lalu kita hendak menghapusnya itu kayak apa? Tuhan yang menghapuskan. Lalu kita berdoa. Nah, tuhuk berdoa sudah siang malam, berwirid iya juga sudah. Tapi Tuhan kada juga menghapuskan sifat-sifat yang ada di diri kita yang termasuk kada bagus tadi. Aku kawa, aku berisi keakuannya kita. Satu, warab'il hijabi anka, dan Allah pun lambat juga membukakan hijab. Bukti Allah kada bujur-bujur membukakan hijab, ndahanu kita ingat lawan Tuhan, ndahanu kita kada ingat, kada bujur-bujur. Caka ibarat tinggalam tu kada bujur-bujur tinggalam saikungan, ndahanu becungul kada bujur-bujur betinggalam. Nah, bujur-bujur betinggalam itu wilayah Allah Ta'ala, kada wilayah kita. Nah, ada yang Allah menghadaki orang tersebut hanya sedumat belajar ikhlas langsung tinggal makan sidin. Ada yang berpuluh tahun sudah paham sudah ikhlas masih kakaya itu aja. Nah, di sini dipadahkan lambatnya Tuhan menjulungi tabuka hijab, lambatnya Tuhan menjulungi menghapus sifat-sifat keakuan di diri kita gitu. Atau misalnya lambatnya Tuhan menjulungi wusulika ila maulaka. Nah, Allah menyampaikan engkau ke hadratnya. Arti sampai kepada Allah itu maksudnya kita sampai ke hadratnya, yang di situ kada ada yang lain melainkan hanya Allah. Nah, selama ini kita hanya paham aja, kitanya yang paham. Nah, kita yang paham itu kan keakuan sudah. Nah, aku paham aja, nah, bagus tuh. Tapi kalau menurut orang yang sudah sampai itu masih tercela karena kita yang merasa paham. Nah, maka mun hendak bujur-bujur kita tadi sempurna itu Allah maka betulung, Allah betulung di kita. Mun Allah kada betulung ya tadi parasa kita lah yang makrifat, parasa kita lah yang tinggi bisi ilmu.
Parasa kita lah yang misalnya ikhlasnya. Nah, ada parasa-parasaan itu. Nah, parasa itu disebut sifat-sifat kemanusiaan namanya. Nah, maka mahilangkan itu rancaki, ini mahilangkan itulah rancaki memasang ikhlas di hati bawa bawirid. Oh, sekalinya bawirid bertahun-tahun sudah. Memasang ikhlas bertahun-tahun sudah, tapi Tuhan belum menjulungi lagi orang tersebut ma'rifat yang dari sidin, belum lagi membukakan hijab. Nah, maka jasidin la yakunu ta'akhuru amadi azzamanil afa, jangan sampai lambatnya Tuhan membukakan hijab tersebut padahal ma'al ilhahi fi du'a, engkau sudah bersungguh-sungguh berjuang, kita aja tapi doa itu berjuang, mujiban liyasika, membuat kamu putus asa, min ijabati doa, dari tetap berjuang. Lalu kita bisa gini timbul putus asa tuh dari perjuangan. Arti perjuangan tadi isinya ya bisa berdoa, bisa berwirid, bisa beribadah, memasang ikhlas. Lambat bener Tuhan ini jah menjadikan aku jadi wali, jangan beginian itu. Enggak. Nah, berarti bila kita ada berisi parasaan, para saat lambat benar Tuhan menjulungi ma'rifat, itu ciri kita belum bujur ikhlas. Atau kita berisi ada perasaan Allah Ta'ala itu lambat benar membukakan hijab, aku nih dah ingat dah kada, padahal bawirid sudah datang, wirid datang dari guru yang datang dari aras sudah, tetap jaga kayak ini aja. Nah, ada perasaan menganggap Tuhan lambat, berarti ikhlas kita belum bujur. Kenapa disebut ikhlas paling bujur, belum bujur? Karena ada untingan marahnya masih. Ama orang kada ada untingan diberi kah? Kada diberi kah? Kada masalah. Amun ada untingan itu yang ada ikhlas. Nah, jadi kita lawan Tuhan itu manusia terbagi tiga sebenarnya lah. Manusia nih berjuang dalam ibadah, dalam doa itu tujuan terbagi tiga. Ada yang kada bagus, yang berdoa beribadah tujuannya untuk dunia. Itu kada bagus. Kenapa kada bagus? Ujar ulama tasawuf memadahkan orang yang beribadah tujuannya dunia, maksudnya baca Yasin supaya sugih, misalnya. Kan ibadah narnya tujuan dunia, nang kaya menggunakan sindok amas mengukut tahi. Nah, itu ujar ulama tasawuf. Ya kalau dalam kitab Tajul Arus bacanya nang kaya itu. Ada juga orang yang menggunakan ibadah tadi untuk tujuannya akhirat. Nah, ini menurut ulama masih bagus walaupun masih ada cacatnya. Belum bujur-bujur sempurna ikhlasnya naranya. Masih ada cacatnya. Kenapa cacatnya aja? Kan tujuannya supaya nyaman di akhirat nih. Nah, seandainya kenyamanan di akhirat itu kadada, bisa jadinya tuh kada beribadah. Nah, di situ cacatnya. Seandainya surga tuh kadada, bisa jadinya kada beribadah. Kalau tujuannya surga. Paham lah pian nih? Jadi kita jangan takajud. Ada misalnya ulama madahi apabila nyawa beribadah 5 waktu, ibah nintu pulang bawirid, membaca Yasin, baca Quran, tujuannya surga, kada ikhlas jasidin. Bujur aja jasidin tuh memadahkan. Tapi ada juga orang memadahkan asal tujuan kita akhirat saja masih kawal dipadahkan ikhlas, bujur juga. Di mana letak kebujurannya kita bahas. Nah, orang yang memadahkan, ulama yang memadahkan bila kita beribadah tujuannya supaya nyaman di akhirat itu kada ikhlas. Tadi alasannya seandainya kada ada Tuhan meiming-imingi surga, boleh jadinya kada beribadah. Nah, di situ cacatnya keikhlasan. Nah, ulama yang memadahkan bujur aja orang itu termasuk ikhlas juga. Asalnya maunting kenyamanan di akhirat, nya beribadah tadi asal tujuannya kenyamanan di akhirat. Nah, termasuk ikhlas juga walaupun intil aja kita. Arti intil itu masih termasuk cuma tipis benar. Bibia sangkut. Artinya ikhlas paling rendah. Nah, bujur aja masih ikhlas. Kenapa? Keikhlasannya tuh dipandang di pintangan inya percaya lawan Allah berisi surga. Nah, di situ bagusnya. Berarti inya berisi kepercayaan yang kuat bahwa Allah tadi maha kaya berisi surga. Percaya dengan alam gaib. Buktinya inya mengharap sesuatu yang kada dilihatnya. Kan surga ini kita kada melihat ya kalau kada melihat kayak apa surga kayak apa, cuma mendengar kabar. Nah, cuma mendengar kabar. Nah, orang yang mendengar kabar ini kan banyak yang nggak percaya, Ben. Abu Jahal nggak percaya.
Fir'aun udah percaya, minal kafirin gak ada percayanya. Nah, ada kita nih alhamdulillah percaya, bukti percaya menghendaki. Nah, di situ bagusnya menghendaki sesuatu yang belum dilihat. Amun pian menghendaki duit wajar. Kenapa? Sudah tamakanir manfaat duit. Ada kita ini belum lagi terasai manfaat surga, tapi percaya kancang. Nah, di situ ulama memadahkan orang itu termasuk ikhlas juga. Karena ada kepercayaan yang kuat lawan perkara-perkara yang gaib, yang belum dilihat belum disaksikan oleh dirinya. Jelas itulah. Nah, ini maksudnya. Jadi sekurang-kurangnya kita berisi keikhlasan itu adalah mengharap di dalam ibadah ini perkara yang di akhirat. Nah, sekalinya ujar ulama tasawuf orang nih bila beribadah menghendaki wasil kepada Allah, itu pun mencederai keikhlasan pulang. Nah, mencederai keikhlasan. Misal, kenapa kita beribadah hendak ma'rifat lawan Tuhan, itu pun sebenarnya mencederai keikhlasan. Tapi ini halus benarlah. Sebab kenapa? Belum bujur-bujur ikhlas. Karena amun bujur-bujur ikhlas kadada yang dikehendakinya. Semata-mata menjunjung perintah Tuhan. Amun kita menghendaki wusul sampai kepada Allah, sampai itu sesuatu yang istimewa. Wusul itu sesuatu yang istimewa, sesuatu yang derajat tinggi. Nah, lalu kita menghadapi derajat yang tinggi. Nah, di sini pulang cacatnya. Maka seandainya orang beribadah hendak jadi wali, itu cacat dalam pandangan keikhlasan yang bujur. Orang yang beribadah hendak tabuka hijab, itu pun cacat. Di mana cacatnya aja? Nah, kaina bila lawas Tuhan kada memberi, ketahuan di situ. Ketahuan di situ cacatnya. Buktinya mahadangi kapan pabila aja. Nah, mahadanginya kita padahal kita sudah penuh perjuangan membuktikan kada bujur keikhlasan. Nah, di sini dipadahkan la yakunu ta'akhuru amadi azmanil afa bi ta'akhuri ma yaqa'u fih mal ilahi fi du'a bizawali awsafi basyariyatika wa rabbil hijabi anka wasuli ila maulaka mujiban liyasika. Jangan sampai nyawa ampih berdoa. Nah, ini mujiban liyasika ay min ijabati doa. Jangan sampai nyawa ampih berdoa, ampih bawirid, ampih sungguh-sungguh mengerjakan yang wajib-wajib, ampih bersungguh-sungguh mengerjakan yang sunnah-sunnah. Jangan. Sebab bila nyawa ampih berarti putus asa. Memputus asa berarti ketahuanlah buruknya. Jadi memang pamulaan kita ini bagus, ikhlas sambatannya. Tapi jangan-jangan keikhlasan kita mengandung keburukan. Cak ibarat buah mangga itu bagus benar warnanya, punya hijau kok kuning-kuningan. Bahan itu pulang dicium harum. Ya kalau punya menggiurkan benar. Sekilas dulu, karena ujung-ujungnya lihat ipang di kupas bisa aja buruk di dalam. Nah, sama nang kayak kita beribadah nih, ketahuannya kita bila Tuhan kadang memberi, kadang menjulungi, kadang mengabulkan, ampih kadangnya berdoa. Bilanya ampih berarti kadang bujur ikhlas di awal tadi. Nah, di situ. Jadi mun kita hendak mengetahui nih kita ikhlas atau kada. Nah, kawa kita macaramin seorang. Bila kita menghadangi berarti kada ikhlas. Apalagi sampai berucap, misal nih sampai berucap, ya Allah, pian ini sanggup kada leh aja. Nah, maginnya mendengar kada pian, maginnya itu orang kada sekolah nang ini orang kada sekolah. Nah, amun kita ni sekolah ya kalau belajar kada mungkin nang itu. Mendengar kada pian, kada mungkin kita berucap nang itu. Sanggup kada pian, kada mungkin juga. Berdoa hari-hari kada kabul-kabul, lalu berucap dengan Tuhan, ya Allah, pian di pamalar aja. Nah, kada mungkin juga nang itu tuh orang kada sekolah. Nah, orang yang sekolah kada mungkin nang itu, cuma bisa lamah semangat dalam beribadah. Dahulu kancang wiritan pagi dan sore karena kada sesuai lawan apa yang diinginkan, kancangnya tuh hampir 100. Bisa 80, bisa 70. Mun berucap lawan Tuhan yang 3 macam tuh kada-kada juga kita tuh. Ya Allah, pian mendengar juga kah? Ya Allah, pian hak pamurah juga kah?
Ya Allah pian mampu juga kah? Kadang mungkin kita baca kayak itu karena orang sekolah, tetapi bisa lamah semangat. Nah, lamah semangat ujar ulama menandakan kita kada 100% ikhlas. Jadi yang bujur kayak apa? Hasil jangan digaduhi, itu urusan Allah. Tabuka hijab kah? Kada tabuka hijab kah? Tetap kita hamba. Jadi mun asal bujur-bujur hambanya kada memikirkan tabuka atau kada tabuka. Urusan wawah tasarah Allah. Nah, yang penting kita melaksanakan. Nah maka di sini pemahamannya. Jadi ilmu itu kada perlu tinggi, pian. Sebab kadang ketinggian ilmu bisa memberi mudarat. Tinggi bandar manda Quran, ya kada terbaca lagi akhirnya. Kada terjangkau nah. Kada terbaca lagi jadi mudarat katanya. Tajapai kada apalagi terbaca. Jadi ilmu itu kada perlu tinggi, yang penting itu kita beradab. Beribadah dilaksanakan tapi beradab. Nah, ilmu itu sesadangannya aja, sesuai seorang paham aja. Mbak sudah paham, laksanakan. Apa yang perlu dipaham dalam ibadah kita melaksanakan ibadah semata-mata menjunjung perintah. Nah ini yang perlu dipaham. Jangan sampai kita ilmu tinggi tujuannya salah. Ilmu tinggi, guru banyak, kitab banyak, tapi tujuannya salah. Apa tujuannya? Lain menjunjung perintah Allah. Nah apa tujuannya? Amun dilihat tujuan kada munting dunia pang, munting akhirat kada juga, tapi sekalinya tujuannya hendak jadi wali, ini pun salah juga. Sebab bila kita ada berisi tujuan yang selain dari menjunjung perintah Allah, bisa menghadangi. Katutuhukan menghadangi, bisa putus asa, mujiban liya'sika, membuat engkau jadi putus asa. Nah, bisa jadi putus asa. Jadi putus asa di hati ini tuh bukan karena salah ibadahnya, bukan karena salah siapa-siapa, bukan karena salah gurunya, bukan juga karena salah Tuhan baginya. Salah siapa? Nyawa belum paham kenapa kita beribadah. Kita beribadah itu jelas dipadahkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu aja. Nyawa dijadikan mencungkung ada di dunia ini untuk beribadah, selesai. Beribadah lawan Tuhan. Masalah hasil tasarah kok ya Tuhan. Nah, karena tasarahku, ujar Tuhan tasarahku, berarti tasarah pian Tuhan Kenapa kita menggaduhi hasil? Bukti menggaduhi hasil menghadangi. Bukti menggaduhi hasil sampai berubah kekuatan semangat dan kesungguhan kita beribadah sampai berubah. Itu bukti kita menghadangi hasil. Nah, ada orang biasa aja pian, istilahnya orangnya alim kada juga, ahli beribadah benar kada juga, biasa aja. Tapi perhatiannya nang kayak ini, nah ini yang diketujui Tuhan. Kada menghadangi hasil. Nah, ada yang lilitan surban gonal sudah tongkat tinggi pada seorang berdiri tongkatnya. Nah, gamis pulang bisa 3 lapis, merah kuning hijau, pokoknya kayak pelangi-pelangi itu bang. Bila beribadah sampai berucap ya Allah, pian melihat aja lo kok, tahu aja lo kok ya. Nah ulun nah sehari nah baca salawat 10.000, istighfar 10.000, Quran tahu aja pian lo kok. Ini ulun ya, sa Quran ini nah mun saminggu tamat. Quran saminggu tamat. Saminggu aja Tuhan Imbatu pulang ulun ini mun kitab berapa kali tamat kitab. Bahkan ulun sudah jadi gurunya lagi, bahkan maha guru lagi. Bukti maha guru tuh guru-guru yang ada di dunia ini belajaran ulun Tuhan Nah, tapi kenapa lah ulun bertakun pian semacam-macam nah. Kenapa pian belum menjadikan ulun wali kutub? Nah, nang kaya ini disebut orang tadi kada bujur-bujur ikhlas. Jadi keikhlasan ini pian sesuatu yang mahal. Andaknya bukan di pakaian, andaknya bukan di surban, andaknya bukan di ucapan, andaknya bukan di tingkah laku, tapi di hati yang terdalam, yang bila Allah meletakkan keikhlasan itu dalam hati orang tersebut, maka orang tersebut menjadi lapang dada. Nah, lapang dada.
Jadi lapang dada itu larang harganya. Kada mungkin kita kawal lapang dada menghadapi dunia, menghadapi akhirat, amun kadada baisi keikhlasan yang sempurna. Nah, keikhlasan yang sempurna itu datang dari Allah. Sedangkan kita tuh memahami itu syariat kita aja. Yang kita belajar sifat 20 nih, belajar sifat 20, paham tujuan, paham pandangan, itu syariat kita, itu dari kita. Belum yang bujur-bujur dari Allah. Belum yang bujur-bujur dari Allah. Nah, tapi itu pun sudah luar biasa, sudah bagus sudah. Nah, lalu di sini dipadahkan Jasidin. Jangan sampai kita putus asa gara-gara Tuhan belum memberi. Nah, kita rendahi sedikit nah urusan yang di dunia aja sudah. Ini ketinggiannya kalau nih urusan yang di dunia aja. Nah, kita disuruh berdoa sama Tuhan. Ya kalau pinta aja, asal yang dipinta tuh kebaikan aja, pinta aja. Nah, bila Tuhan belum memberi, jangan ampih berdoa. Nah, gitu tuh. Kenapa aja? Karena berdoa ini Tuhan menyuruh. Biar di dunia anak kenapa? Anak sugih, pinta aja. Cuma jangan titik lah. Ya Allah, anak sugih, titik. Jangan koma. Ya Allah, anak sugih dalam beribadah kepada pian Tuhan naik. Nah, itu bagus saja kayak itu. Ya Allah, anak sihat supaya zaman beribadah lawan pian. Bagus aja kayak itu. Nah, lalu kita berdoa, ya Allah hendak sugih dalam taat kepada pian, hendak sihat di dalam ibadah kepada pian. Boleh nak itu. Tetapi Allah kadang menjulung-julungi sugih lawan sihat. Yang ada sugih dan sihat itu di diri orang, maka orang itu kada bersembahyangan pulang. Kada bersembahyangan. Kamana-mana salawat handap. Nah, pokoknya kada bagus gawian lah. Nang seorang ini kan kemana-mana bagamis. Kemana-mana bersorban, tongkat yang tadi yang tinggi pada awak sudah nih. Nah, tapi kadada Tuhan menjulungi sugih, kadada Tuhan menjulungi sihat, penggaringan ya. Sakampungan tuh orang kada ampi-ampi batuk seorang yang kayak itu. Kohol. Batukan deh kita kada mau ampi-ampi. Penggaringan pulang. Imbah tuh duit kitis-kitisan terus. Kada mau bakal lebihan tuh duit. Nah, padahal kita nih pengancangnya sudah. Bawirit pengencangnya, 5 waktu pengencangnya, jadi imam lagi misalnya. Nah, lalu orang tadi ini bila inya kada bujur-bujur diberi inayah, bukan hidayah, bukan taufik tapi inayah. Ini wilayahnya inayah. Kalau hidayah orang mau belajar sifat 20 itu hidayah. Mau mengamalkan 5 waktu itu taufik. Nah, kalau urusan yang terdalam di hati itu inayah namanya. Inayah Tuhan. Mun Allah kada menjulungi inayah, nah bisa inya tuh kena ampih berdoa. Bah, mengka ini sudah kamu saya berdoa. Masalahnya terserah Tuhan dia sudah. Mau aku terserah Tuhan aja dah. Pen bang Tuhan aja Tuhan. Nalihai. Dalam ngimpian Tuhan penyagaunya terserah pian aja dah. Mau sudah bersembahyangan gini dia. Nah, yang berbahaya nih. Awal-awalnya dulu yang wajibnya aja, ampih yang sunatnya tinggalkan yang sunahnya. Dulu bawirid, ampih bawirid. Imbah itu pernah ujung-ujungnya yang sunah qabliyah badiah ampih digawinya. Ini bah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan naik minyak dolen keluar. Kenapa? Putus asa. Bapak bela-bela bos nang kaini Tuhan kada memberi juga aja. Yang bunyi habar sugih. Aku pang bila sugih-sugihnya. Bila sugih tak urang sugihnya. Jangan-jangan salah antaris aku Tuhan ini ya. Salah alamat. Nah, jangan putus asa. Sambungannya baca sana. Bahwa Allah domina laka al ijabata. Allah domina fi'il madhi. Pasti menjamin untuk engkau akan pengkabulan doa. Nah, binahwi contohnya janji Allah tuh di mana andaknya qaulihi firman Allah, ud'uni astajib lakum. Allah menyuruh berdoa astajib lakum. Astajib itu fi'il mudhari. Artinya bisa Tuhan mengabulkan itu kaina. Belum tentu harus soyah ini. Nah, selambat-lambatnya karena di surga. Jadi kita santai aja, banyak berdoa. Sebab astajib lakum kalimatnya bukan fi'il madhi, bukan situ saya ini. Tasarah aku ya Tuhan, yang penting aku perkenankan 2 nyawa. Pima yahtaruhu laka, pada waktu yang Allah kehendaki untukmu. Nah, ini penting benar nah. Pada waktu yang Allah kehendaki. Bukan bacaannya
La fima takhtaruhu linafsika, bukan pada waktu yang engkau kehendaki. Jadi Tuhan tuh mengabulkan aja cuma di waktu yang sidin kehendaki. Nah, di sini tapahwalnya kita. Di sini miskomunikasi lawan Tuhan. Nah, ujar Allah ini miskomunikasi. Di sini anaknya setilannya. Nah, jadi kita tuh harus paham. Kita ini dikabulkan doa kita cuma di waktu yang sidin kehendaki. Bukan la pima takhtaruhu li nafsika, bukan pada waktu yang kau kehendaki. Nah, jadi berdoa harus ada pemahaman yang kedua. Pengkabulan pasti, tapi di waktu yang Allah kehendaki, bukan di waktu yang kau kehendaki. Wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu. Nah, jadi dua macam lah perkara pengkabulan tuh. Benda yang dikabulkan Tuhan tuh tasarah Tuhan ya Tuhan. Imbah itu bilang waktunya tasarah Tuhan juga. Kita minta sugih bari Tuhan sihat. Kita garing minta sihat bari Tuhan iman sempurna, iman kuat, iman sabar. Nah, ya kalau jadi pemberian itu bandanya tasarah Tuhan. Waktunya pun tasarah Tuhan. Hadang. Apabila jua aku ini sugih aja. Berdua seumur hidup, isuk nih mati sudah nih. Lambat bener aku lah. Isuk mati nih. Buktinya ada kabar Ijrail bapadah sudah. Ijrail isuk aku lah mencabut nyawa. Artinya orang ini para Tuhan mah Ijrail aja papandirnya. Nah, ada kabul juga, ada papa. Berarti apa? Apabila Tuhan mengabulkan, kaina di surga. Nah, jadi selambat-lambatnya orang yang kada dikabulkan doanya itu, Allah perkenankan doanya tadi di surga. Jadi kita himung berdoa kada kabul himung, beribadah kada kabul, apa yang kita hajatakan tetap kita himung. Kenapa? Kita tahu Tuhan tetap mengabulkan, cuma waktunya tasarah sidin. Jadi orang yang di surga itu kena yang paling penyugihnya, di antara sebab paling penyugihnya tuh yaitu waktu di dunia doa kada kabul-kabul. Paling banyak berisi kekayaan di surga. Inyakin takajud. Kenapa aja? Mati banyak mengkaya ini. Nah, sekalinya setelah diteliti, memangnya waktu berdoa di dunia banyak ada kabulnya. Nah, jadi pemahamannya di sini jangan sampai kita ampih berdoa. Ujar bahasa orang ini jangan pesimis, tetap optimis. Nah, tapi optimis ini ngatakan tadi menjunjung perintah Allah. Nah, jadi kawa diambil kesimpulan dua perkara dulu. Nah, orang siapakah? Terutama kita. Tetap kita tuh kawa melaksanakan perintah Allah beribadah, tetap kita berdoa, tetap kita berwirid, asal syaratnya dua di diri kita. Bila syaratnya dua tuh kadada, bisa kita putus asa. Atau paling kada kandur semangat. Nah, kandur semangat. Ujar orang ini kan jangan diberi kandur. Nah, jangan kandur semangat. Ada dua syaratnya di diri kita. Pertama, kita beribadah harus paham lillahi ta'ala, menjunjung perintah Allah. Kabul atau kada kabul, tasara sidin. Yang penting aku menggawi perintah sidin. Satu. Bila kita kada berprinsip nang kaya itu, bisa kandur semangat. Yang kedua, kada kabulnya kehendakku di dunia ini, kada kabulnya itu ada kebaikannya. Pasti ada kebaikannya karena Tuhan tadi Maha Pengatur. Pasti ada kebaikannya. Kayak hendak ada baik, kada kabul, tapi di surga dibanyaki orang, adalah baik. Nah, jadi dua kita berisi dasar pemikiran yang jangan sampai hilang dua perkara itu di hati. Aku beribadah, aku berdoa, disuruh Tuhan, selesai. Dan bilanya kada kabul, ada kebaikannya. Nah, maka kita kada putus asa dalam berdoa, tetap berdoa. Ibarat minta sugih, tetap minta sugih. Nah, jangan sampai juga berbalikannya. Gara-gara putus asa timbul minta miskin, kan jangan juga. Ada orang minta miskin, tak salah juga. Bangun tengah malam jam 2. Bangun. Baudu sudah. Gamis. Ini juga gamis yang semalam berian guru ya. Betul pulang mengambil kasurban yang sudah berijazah.
Bertasbih sudah berijazah. Betul. Mana tongkat deh ya supaya mantap ya. Mencari ke tongkat. Ambil karena sembahyang enggak bertongkat kayaknya dulu. Ada cucuk sembahyang bertongkat. Tapi naran inya hendak memaksimalkan orang ini, masam kamalkan perjuangan nih. Lalu sembahyang bertongkat. Nah, padahal bungol ya kalau sembahyang. Nah, lalu sembahyang betutung sembahyang 2 rakaat menangis tolong Tuhan baca istighfar segala macam. Sekalinya berdoanya handap aja, ya Allah, miskinakan aja ulun sudah aja. Tahajud malaikat pian. Astagfirullahaladzim, malaikat ini. Nah, apa nenek? Minta miskin. Sadunian orang minta sugih, kenapa minta miskin? Nah, itu naranya putus asa di pemuntungan. Nah, minta sugih Tuhan aja kada mau sugih-sugih juga, baik selalu aja sudah. Nah, itu kan putus asa naranya kok. Jadi bisa juga orang tuh berdoa melampiaskan keputusasaan. Jangan berdoa itu semata-mata menjunjung perintah Allah, jangan melampiaskan keputusasaan. Jadi malaikat bertakun saya kong, apa kita bilang kita takun akan pani aneh orangnya aneh nih. Kenapa pian minta miskin berdoa? Ya tidak munyak sudah. Minta sugih, kada sugih-sugih juga, munyak sudah. Biar aku minta miskin sekali. Nah, jadi berdoa melampiaskan keputus asaan. Jangan kayak itu. Kadang mau ampih-ampih garing. Iya, keluar rumah tuh beti lanjang buka ke tengah hartak, tasarah aja atra kamar anja sekali aja. Nah, itu putus asa ngarannya. Nah, jangan kayak itu. Tatap kita di dunia ini minta sugih supaya mudah beribadah lawan Tuhan, nyaman bersedekah, nyaman bersifat pemurah, kau babari-bari, bagus nang kayak itu berniatnya. Nah, kita minta sugih supaya nyaman beribadah, babari-bari, kau menolongi orang. Nah, tetap jangan putus asa nih tuh. Sambungannya bolang nah. Faqad yakunul hijabu 'alal muridi khairan lahu. Nah, ada kalanya kita belum terbuka hijab, si murid nih belum terbuka hijab, khairan lahu, baik untuknya. Beribadah, berwirid, suluk nih, bertorikat, kada terbuka hijab nih bacaannya nah. Qad yakunu kadang-kadang. Terbuka hijab, kada terbuka hijab kah? Itu urusan Tuhan. Kadang ada kalanya kita tuh kada terbuka hijab. Artinya bila ibadah itu paling sarakaat yang ingat zuhur nih, 3 rakaat itu ingat lagi. Karena belum terbuka hijab, kadang itu khairan lahu, baik untuknya. Nah, jadi kita bisa kebaik ke jalan Tuhan. Jangan putus asa. Nih padahal kadang-kadang baik, di mana baiknya? Liyastahida fil amal, supaya ini bersungguh-sungguh dalam beramal. Nah, sungguh-sungguh dalam beramal berarti banyak pahala. Ceger di surga kena, ceger di akhirat. Wa yaduma khaufuhu min maulahu, dan keuntungannya inya terus-menerus lawan Tuhan takutan. Nah, kada terbuka hijab lo perasaannya ada rasa takutan lawan Tuhan. Ada perasaan khauf di hati sebab Allah itu bersifat jaiz, Bang. Nah, terus-menerus di hati ada rasa takut, itu ibadah lawan Tuhan. Nah, walakin akan tetapi asyaitanu rubbama atalahu wa qala lahu. Nah, setan pulang menggoda bisa. Jadi kita harus tahu julah orang beribadah tuh kadang setan bisa jauh menggoda. Jar setan lau kunta min ahlil iradah, nyaka-cakanya nyawa tuh bujur-bujur termasuk orang yang beruntung. Min ahlil iradah tuh orang yang beruntung, orang yang cager dapat marifat nih. Iradah narannya la ajabaka maulaka, niscaya memberi mengabulkan angkat engkau oleh Tuhan engkau. Nah, setan itu membisiki. Cakanya nyawa ini setan masuk orang yang baik, orang beruntung, ini pasti itu orang kabulakan. Kenapa kada kabul-kabul? Berarti nyawa ini orang balak lawi. Ya setan. Aduh usahnya beribadah. Nyawa ini turunan siapa? Turunan siapa? Turunan tuan guru lah. Kada. Nah, kada usah nuntut ilmu. Turunan tuan guru kada apa? Kada ada jauh. Mana tuh yang alim-alim itu turunan tuan guru juga. Nah, itu setan. Padahal kada kayak itu. Kada kayak itu. Imam Ghazali kayak apa alimnya Kuitan Sidin orang biasa, kada ulama. Imam Ghazali kayak apa alimnya cuma Kuitan Sidin mencintai ulama. Nah itu bapaknya mau beribadah segala macam buat orang yang alim itu bon Habib aja kita napa aja bon jaban ini. Itu putus asanya jangan. Madzhabul arba'ah Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki. Saya ikut ada yang Habib.
menjadi ikutan para habib sedunia sampai hari kiamat kena. Jangan putus asa. Guru Kasful Anwar yang ujar guru Sokumpol termasuk mujaddid, orang yang 100 tahun saikong. Sidin lain turunan Datuk Kalampayang. Jadi jangan kita beranggapan, jangan putus asa. Kita ini aja turunan Datuk Kalampayang. Kada menuntut ilmunya kayak ini bang sudah. Ada harapan nah. Baik kita bedumnya sudah. Nah, ada usah. Kada itu putus asa naranya nah kayak itu. Nah, itu syaitan naranya nang kayak itu. Manui. Jadi ujar syaitan, lau kunta min ahlil iradah la ajabaka maulaka wa azala tu fil madilah wa azala awsaba basariyatika. Maka niscaya Allah menghilangkan sifat-sifat kemanusiaan engkau yang kada bagus. Cakanya Tuhan menghendaki engkau orang yang baik. Nah, wa hasala laka maksuduka, dan hasillah apa yang kau inginkan. Mun Tuhan dasar bujur-bujur sayang lawan nyawa. Nyawa dikabulkan Tuhan. Oh, belum tentu. Tuhan kadang memberi, kadang itu bentuk kasih sayang Tuhan. Kepian biasi anak halus balita inya hendak lading yang bertikap di dinding rumah pian tuh yang mandau. Kan ada mandau hiasannya kalau, tapi lading juga wasi juga. Oh nya tunjuk-tunjuk pian julungi lah. Ayo. Amun pian kada sayang ya pian julungi tuh. Tapi mun pian sayang kada mau pian menjulungi, biar menangis kada pian julungi, biar begulung di rumah kada pian julungi. Kenapa? Sebab menjulungi membahayakan inya. Kada menjulungi pian lawan anak lading yang bertikap di dinding tuh, itu bentuk kasih sayang pian. Sama kita lawan Tuhan. Ya Tuhan si undol ini kada aku disugihakan. Mun disugihakan jadi Donald Trump. Kada usah sugihakan. Nah itu wajahula, padahal dia jahil, anna adama ijabatihi qad yakunu khairan lahu, bahwa terkadang sebenarnya Allah kadang mengabulkan itulah kebaikan untuknya. Wa qad takunu basiriyatuhu ghalithatan fala tanqati'u illa ba'da muddatin tawilatin. Nah, wa ma'ata bihi minal mujahadati wa riyadati la yufidu dzalika fitilkal muddati. Nah, jadi ada kalanya orang yang suluk nih tuh memang lawas. Sebab apa? Sifat-sifat kasarnya tadi, sifat-sifat kemanusiaan tadi memang tabal, kandal. Caka ibarat baju, ini contohnya lah, mendiartikan seadanya tanggal sekian maham. Kita bisi baju, nodanya tadi lawas bener di baju itu sudah. Noda, ada orang noda bertikap. Cakanya imbah igat dah. Langsung disiram lawan rinso dibersihi, mudah membersihinya. Ini lawas, nodanya lawas bener bertahun-tahun. Arti noda tuh disikat lawan sikat biasa kada hilang. Lawan rinso lorok itik segala macam itik kesempatannya tuh kada hilang juga. Mun daya maginnya kada hilang, itik aja sudah kada hilang. Nah, ibarat pulang dia bilang sikat kawat gesik kada hilang, kawatnya yang pingkor. Berarti ini nodanya luar biasa nih. Nah, ini maksudnya nih. Jadi ada yang orang tadi lambat sampai kepada Allah memang karaknya ngalih benar bersihi. Perlu muddatin tawilatin, perlu masa yang lama. Nah, waqad syabaha ba'dul arifin at-tabi'ata bi ardi dzati syuq. Faqad yakunu asyauqu ghalitan katsiran la yanqati'u ila ba'da muddatin wa mu'anatin tammatin. Nah, jadi ujar ini sini mencontohkan sebagian ulama arif billah. Nang kaya manusia tadi baisi, nang kaya dirinya tadi nang kaya tanah atau halaman atau kebun yang di situ tumbuh duri-duri yang ganal-ganal, karas-karas durinya. Membersihi duri itu kada mudah. Duri ini di halaman kita atau kita hanya nuka rumah nih. Sekalinya tumbuhan duri yang kandal-kandal ganal-ganal kada mudah nih tuh. Ditatak, parangnya pingkor. Berarti ini begimitan nih kata kawan nih ba'da muddatin ada waktu yang lama. Ya kalau mu'anatin tamah artinya perjuangan yang sungguh-sungguh. Kadang mudah. Ada nang kayak itu manusia kasusnya nang kayak itu. Nah, waqad yakunu qalilan dhaifan, ada juga yang mudah dilihati durinya kada banyak. Ada juga lamah durinya atau nyaman sedikit membersihi. Adna syai'in yuziluhu. Nah, mudahnya menghilangkan duri bisa juga nang kayak itu kada sama kasusnya. Nah, wa kadzalika awsafun nufus, kaitujulah keadaan diri kita. Sama nang kayak tengah padang kita hendak membersihin kebun, sakalinya di kebun situ ada duri-duri yang ganal-ganal yang karas-karas, lambat sedikit membersihinya. Ada juga kebun yang mudah membersihinya karena durinya halus.
dipatah gin nyaman itu tak talakas juga sedikit. Waqad takunu khabisatan kasiratan, dan bahkan terkadang kita berisi nafsu itu jelek benar tabiatnya, maka sudah jelek dan sabak di kita berhembur tabiat nafsu kita tuh banyak benar yang kada bagusnya. Nah, patah taju ila muddatin tawilatin, maka engkau membutuhkan kepada waktu yang lama, wasyiddatin mu'anatin, dan kesungguhan yang luar biasa, fi qatiha, untuk menghilangkan sifat-sifat yang kada bagus tadi. Nah, maka kita secara sederhana ginlah sakulah ginlah SD misalnya, kawala SD itu 1 tahun yuk. Kada kawa ya kala 6 tahun itu urusan dunia aja tuh. Kayaknya pulang SMP atau sanawiyah 3 tahun, pian hendak menyingkat 1 tahun, kada kawa. Kada aja anakku ini 1 tahun aja SMP nya orang pintar bener aja ujar kapal sekolah kada kawa nang. Kada aja nyawa sekolah di lainnya kada di sini. Nah, diusir kapal sekolah. Hendak belaka-lakas, hendak tamat SMP, orang ujian aja belum. Hah? Belum lagi pulang kuliah, pulang hendak S1 menghadap ke rektor aja. Ulun ini tahu lah pintar pada pian. Hah? Sama kita beribadah tuh menghadapi sesuatu lawan Tuhan, mudah kayak kita tapi pintar pada Tuhan. Hadang dulu. Rektor aja, biar kada saling ngalih. Nah, andak sudah langsung keluarkan anunya derajat S1-nya. Ujar rektor nih yang urusan pusat nangai. Pusatnya aja tutup, nih kena tabakar ini rasa saudara kada kawal nih. Oh pian berdasar S1. Sekolah kuliah aja belum. Nah, nang kayak itu. Kada kawa dipaksakan bila belum waktunya. Belum waktunya bahira pian mahajan pikirakan halus. Napa yang keluar? Hah? Menanam pisang belum berbuah sedikit suruh masak mau dah. Hanyar becungol tungkulnya nyawa besok enggak ada masak awas dia aku tabangnya. Nah, hanyar tungkulnya keluar disuruh masak. Ada waktunya. Patah taju ila muddatin tawilatin wa syiddatin mu'anatin fi fi'liha fi qat'iha lah. Nah, untuk memberasihinya. Fa idza hasala al maqsudu walau fi akhirin napasin lah. Napas hinak. Fa idza hasala al maqsudu, apabila kaina mungkin saja hasil apa yang kita inginkan tadi walau di akhir napas kita min umrihi. Nah, bisa sama ujar si Saman Al-Madani, barang siapa mengamalkan tarikatku inya kaina tabuka hijab, diberikan rasa jazab, hilang rasa keakuan dirinya walaupun ketika mendekati sakaratil maut. Nah, ya kala kana huwal ghayatul quswa wa kana ma ta'iba fihi akhiran bin nisbati lidzalika wa qad takunu ghaira dzalika fala tahtaju ila tuli muddatin wa kasratin mu'anatin. Nah, ada juga kaina orang tadi mudah kasusnya, ada juga orang ini mudah, ada juga kada perlu waktu yang lama. Nah, ada juga kenapa orang sudah keluaran pabriknya kayak itu. Nah, kayak guru sekumpo menuntut ilmu kada lawas, tapi kayak orang berpuluh-puluh tahun menuntut ilmu. Ada kita bilang ke rumah guru hendak belajar, lawas di sini nyawa belajar bertahun-tahun di sini, lawas. Ada yang kita bilang ke rumah guru hendak belajar, di sini nyawa sudah tamat. Nah, ada juga kada sama, kada kawa sudah pabrik yang kayak itu, miripnya gin balain baju ya kalau. Nah, kada sama. Nah, cuma walhasil di sini kita jangan memikirkan hasil. Jangan memikirkan hasil. Ada ulun bisi kawan bian, kawan ulun ini pernah hendak sesuatu lawan gurunya, mendapati sesuatu dari gurunya, matuhuknya dapatin itu. Bertahun-tahun hanyar gurunya memberi. Lawas bener kok tuh. Nah, kada memberinya guru bertahun-tahun tuh bukan guru tuh pamalar, kada. Guru ini mendidik orang ini supaya bersifat tawadu, supaya berisi sifat sabar. Nah, ada juga kawan orang seikongnya hanyar bertamu lawan guru, seluruh ilmu guru tuh dijulung lawan sidin ini. Ada juga kayak itu, kayak guru sekumpul tuh itu. Dia guru sumpul bilang lawan Kiai Palak di Bogor. Ujar Kiai Palak, habis ilmu kau lawan nyawa sudah. Nah, mudahnya ya kalau. Kenapa? Karena yang datang ini orangnya sudah tawadhu, sudah bersifat sabar, sudah ikhlas bujur-bujur sempurna. Belain lawan yang datang pertama tadi.
Walaupun umur sama berdua nih tuh, pelajaran sama, asalnya guru sama, tapi kan hidayah taufik inayah belain. Nah, jadi ada yang sulit, ada yang mudah. Walhasil kita berisi dua kesimpulannya nah subuh ini ya. Kalau pertama beribadah ka wirid ka berdoa kah menjunjung perintah Allah, hasil tasarah sidin, berhasil kada berhasil ulun tetap berdoa, tetap berwirid. Karena yang ulun tujuan itu tetap melaksanakan perintah. Inilah intisari dari kita beribadah, tetap melaksanakan perintah. Yang kedua, kayak apapun hasilnya karena datang dari Allah pasti mengandung kebaikan. Kada kabul, itulah kebaikannya. Kenapa kada kabul? Itu kebaikannya. Nah, mana kebaikannya kada paham aku aja. Nah, kada usah dipaham. Bisa aja Tuhan memberi paham asal kita mau bayi lawan Tuhan. Pahamnya kena bisa kena di surga. Yang kayak tadi teh, udah sudah masuk surga, hanya aku paham. Sekalinya penyugihnya aku aja. Nah, jadi kadang kita tuh memaham sesuatu tanpa harus mendengar jawaban. Terkadang kita memaham sesuatu tanpa harus mendengar jawaban, tapi merasakan kejadian hanya paham. Kenapa aja mama ini aja menengati aku mengulai-ngulai api? Ujar yang anak kan anak halus nih. Kenapa mama ini aja dipadahi mengulai api jangan tapi kita nak mengulai anaknya imbah luyuh hanya tahu. Imbah pak luyuh. Jarak dihurungakan api. Nah anak kilo mulai api nanya itu kedahakun kita mengulai lagi kenapa? Nah jawaban itu terkadang setelah kita merasakan akibatnya. Nah manusia nih pian bisa anak nakal benar segala macam ayo aja padahi sederhana aja kalau sapina sampai bakuciak madahi anak sampai tak keluar gigi palsu yuk bakuciak madahi anak padahi sederhana aja doakan. Ada kabul juga. Ada dua di sini yang harus kita pikirkan. Pertama, aku sudah menjalankan perintah Allah mendoakan anak. Yang kedua, ada kabul ini ada kebaikannya. Karena ada kabul ini kan Tuhan menentukan, berarti ada kebaikannya. Mana kebaikannya aja? Ayo, hadangi aja. Mun kita menghadangi bang, berarti masuk kada bagus juga. Lihatakan aja Tuhan mengatur. Man lam yudabbir dubbira lahu. Barang siapa kada mengatur Tuhan yang mengatur hidupnya. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'ul karam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.